Wah, penerapan darurat militer akan membunuh demokrasi itu dan membunuh kebebasan. Karena darurat militer itu menerapkan penguasa daerah militer dan pusat itu dalam kendali militer. Jika seandainya kemarin ini pemerintah gegabah nih Pak, untuk memutuskan memberlakukan darurat militer, untuk dampaknya sendiri Pak, khususnya terhadap ruang sipil dan demokrasi itu akan seperti apa sih Pak? Wah, penerapan darurat militer akan membunuh demokrasi itu dan membunuh kebebasan dan serius akan membunuh apa namanya kita semua gitu. Karena darurat militer itu eh, akan sesuai Undang-Undang Nomor 2359 akan menerapkan penguasa daerah militer dan pusat itu dalam kendali militer. Jadi di daerah nanti penguasa tertinggi bukan gubernur tapi Pangdam. Lalu kemudian yang kedua, mereka penguasa daerah punya kewenangan untuk membatasi, menangkap, melakukan tindakan apapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Nah, ini berbahaya dan indikator yang nggak ada siapa yang mengancam dan lain sebagainya. Sehingga waktu darurat militer di Aceh banyak kelompok-kelompok aktivis demokrasi, aktivis HAM bukan bagian dari belajaran, bukan bagian dari GAM, tapi menjadi target sasaran. Akhirnya mereka melakukan evakuasi keluar Aceh karena menjadi bagian target sasaran itu. Nah, yang ketiga tentu akhirnya tindakan represif, aksi-aksi represif negara makin tinggi, kekerasan negara makin tinggi, dan potensial terjadi pelanggaran HAM makin tinggi. Dan tentu yang paling parah adalah kebebasan kita akan ditutup ruangnya oleh mereka penguasa daerah. Mereka bisa menerapkan jam malam, dan kita hidup dalam kungkungan ketakutan dalam situasi darurat militer. Apa yang terjadi di Myanmar itu menjadi contoh serius. Apa yang terjadi di Thailand Selatan dengan darurat militer yang terus-menerus akhirnya membuat kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan kebebasan kita tidak berjalan. Jadi itu bukan opsi yang apa namanya baik dalam konteks kekinian, karena tanpa darurat militer pun sesungguhnya aparat kepolisian bisa minta bantuan kepada si Skambling tadi. Kalau nggak bisa lagi, kapas benar-benar polisi nggak sanggup, bisa mekanisme operasi selain perang, minta bantu TNI dengan minta persetujuan dari Presiden dan DPR itu. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang TNI. Ini kita terlalu jumping sampai ke darurat militer, itu berbahaya sekali. Soalnya adalah DPR merevisi Undang-Undang TNI 34 2004 yang baik. Sebenarnya tanpa darurat militer, kalaupun polisi sudah nggak bisa menanggulangi dan kemudian meminta bantuan kepada militer melalui keputusan presiden, itu bisa dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang 34 2004. Ada tugas operasi selain perang, jadi militer bisa membantu kepolisian dalam situasi dan kondisi polisi sudah tidak bisa mengatasi dan polisi meminta perbantuan ke pemerintahan sipil, minta perbantuan ke presiden, lalu presiden buat keputusan, lalu pengerahan militer terjadi, tapi terbatas sifatnya. Perbantuan TNI ada di belakang, membantu polisi di depan, sehingga tidak perlu darurat militer. Nah, pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI 34 2004 itu sudah mengatur itu, bahwa pelibatan militer dalam selain perang berdasarkan keputusan politik negara, ini keputusan presiden dengan DPR. Sialnya dan sayangnya adalah lagi-lagi DPR membuat kesalahan karena membuat revisi Undang-Undang TNI 34 2004 dengan sekarang jadi Undang-Undang 3 2025 menghapus pasal tentang itu, sehingga operasi militer selain perang dimungkinkan, tapi mekanisme role of engagement tidak diatur. Di dalam Undang-Undang TNI yang baru, mekanisme kapan, dalam situasi apa, untuk berapa lama, anggarannya dari mana, militer dilibatkan dalam membantu kepolisian, akhirnya nggak ada payungnya. Harusnya payungnya melalui keputusan politik negara. Pasal tentang keputusan politik negara dihapus oleh DPR. Ini yang saya kritik oleh DPR. Kenapa DPR menghapus pasal itu? Itu akan memberikan cek kosong dan membuat kita tidak tahu ukuran apa kemudian polisi bisa meminta perbantuan kepada TNI. Kalau dulu ukurannya adalah kalau polisi tidak sanggup, yang kedua ada keputusan presiden. Sekarang nggak ada. Ini kemudian menjadi cek kosong dan menjadi masalah dalam konteks tata kelola keamanan sekarang. Jadi penghapusan pasal itu membuat kita, dinamika kita menjadi rumit dan kompleks gitu. Dan diatur di dalam Undang-Undang TNI yang baru harus melalui, nanti akan diatur melalui peraturan pemerintah. Sampai sekarang peraturan pemerintah belum dibuat, sehingga kita berada dalam kondisi cek kosong gitu. Makanya gak heran tiba-tiba Menteri Pertahanan menyatakan dalam konferensi persnya TNI menjaga keamanan, polisi melakukan penegakan hukum. Saya bilang itu salah sekali, karena itu melanggar konstitusional. Tugas konstitusi kita menjelaskan TNI menjaga kedaulatan dan sebagai alat pertahanan negara, polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tapi Menteri Pertahanan menjelaskan menggeser tugas itu. Jadi
pernyataan Menteri Pertahanan tentang hal itu menyalahi konstitusi dan perlu direvisi dan diralat dan kurang tepat. Itu harusnya adalah tugas keamanan ada di kepolisian, tugas militer akan membantu kepolisian sepanjang presiden menyetujui dan melibatkannya. Nah, kenapa harusnya Menteri Pertahanan tadi? Lagi-lagi karena di dalam Undang-Undang TNI 3 2025 ada kekosongan aturan main untuk pelibatan militer. Akhirnya kita sekarang langsung jumping, Mas. Harusnya operasi militer selain perang nggak perlu pakai darurat militer, karena mekanisme itu rumit dan aturannya belum dibuat TP-nya. Diskusi kita jumping langsung ke darurat militer, padahal nggak perlu darurat militer. Pelibatan militer bisa dilakukan kalau ada keputusan presiden sepanjang polisi meminta dan ada situasi ancaman nyata yang sudah tidak bisa ditanggulangi oleh kepolisian dan polisi menyatakan sudah tidak sanggup mengatasi situasi tadi dan meminta kepada presiden membuat keputusan. Ini dihapus oleh parlemen, lagi-lagi parlemen lah yang membuat masalah, dan kita masing-masing bisa mengatakan Anda memberikan cek kosong dalam soal ini, dan terbukti hari ini bagaimana kerumitan dalam tata kelola keamanan dalam pelibatan TNI dan kepolisian dalam keamanan hari ini. Padahal kalau itu ada waktu itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau memang polisi nggak sanggup, presiden cukup buat keputusan presiden pelibatan ke situasi jumlahnya sekian aja di wilayah ini saja, untuk kepentingan ini aja, tanpa perlu koersi, untuk menjaga wilayah aja, anggaran sekian dalam 2 minggu, dalam seminggu selesai pelibatan. Sekarang kita nggak tahu sampai kapan, untuk berapa lama, tujuannya apa, anggarannya apa, sehingga orang berspekulasi kok banyak panser jalanan di Jakarta, militer di mana-mana. Apakah sekarang kita dalam darurat militer? Gak salah pertanyaan publik tadi. Yang salah adalah DPR yang merevisi Undang-Undang TNI menghapus pasal 7 ayat 3 tadi itu yang menyebutkan bahwa pelibatan militer harus melalui keputusan politik negara, tapi sekarang dihapus sehingga yang terjadi adalah cek kosong. Ini bahaya buat kita.